Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, bagaimana puasanya pada hari ini? Semoga lancar, semoga puasanya baik, berkualitas, sehingga dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap juga kepada Allah, semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih diberikan waktu luang untuk dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini hingga nanti Idul Fitri. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, tema kita pada saat ini atau pada kesempatan ini adalah pandangan Islam terkait zakat, infak, dan sedekah. Nah, tentu ini merupakan hal yang menarik ya, di mana zakat kita tahu merupakan rukun Islam atau salah satu daripada rukun Islam, yaitu membayar zakat. Jadi zakat dalam Islam merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa sih bedanya antara zakat, infak, dan sedekah? Dan terus apa hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat, infak, dan sedekah? Nah, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, berbicara terkait Islam dulu ya. Jadi Islam itu kan datang rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat untuk semesta alam. Nah, di antara ajaran-ajarannya ternyata tidak hanya ritual-ritual yang sifatnya hablum minallah atau ibadah mahdhah, seperti sholat, haji gitu ya. Tapi ibadahnya juga ternyata ada yang sifatnya dimensinya adalah sosial, yaitu memperhatikan sesama, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang lain, bahkan bagi seluruh alam, tidak hanya manusia tapi juga hewan, bahkan lingkungan. Nah, salah satu ibadah yang dimensinya adalah sosial adalah zakat, adalah infak, adalah sedekah gitu. Kalau zakat sendiri apa sih? Zakat adalah suatu tasarruf bil mal atau transaksi keuangan yang mana niatnya sosial. Tentu transaksi keuangan ada yang sifatnya mendapatkan keuntungan, ada yang tidak berdampak keuntungan, yaitu hanya transaksi sosial. Nah, zakat, infak, sedekah bagian daripada hal tersebut. Transaksi keuangan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan keuangan, tapi untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat sifatnya wajib ya, dan karena wajib maka orang yang mendapatkannya atau mustahiknya juga tertentu, ada 8 asnaf. Nah, kemudian zakatnya juga ukurannya juga ada ketentuannya. Kalau zakat fitrah misalnya beras, kalau zakat mal itu kalau perdagangan adalah nisab atau ketentuan jumlah dari harta yang dimilikinya dalam setahun. Kalau pertanian pun demikian, kalau perdagangan yang harus dikeluarkan 2,5%, kalau pertanian itu 10% atau 5% jika pengairannya menggunakan pompa atau alat-alat yang harus mengeluarkan biaya operasional atau kos operasional, maka zakat itu memiliki ketentuan, orang yang mendapatkannya juga ada ketentuannya, dan juga waktu pengeluarannya juga ada ketentuannya. Nah, itu zakat yang pertama. Yang kedua adalah sedekah. Nah, sedekah sebenarnya kalau secara bahasa artinya membenarkan. Tapi kalau secara fikih paling sederhananya dia ini ya sunnahnya lah gitu, nggak wajib. Jadi pengeluaran harta yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang sifatnya tatawu. Tatawu itu ya sunnah. Maka kalau kita sholat Jumat ke masjid suka ngasih sedekah, kalau subuh ngasih sedekah, itu kan nggak wajib gitu, ngasih dapat pahala, nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang pahalanya sangat besar gitu ya, keutamaannya sangat besar. Nah, kalau infak itu lebih umum dibandingkan sedekah dan juga zakat. Nah, kadang kata sedekah juga itu termasuk kata zakat. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, hud min amwalihim shadaqatan, artinya zakat gitu ya, tapi dalam artian wajib. Intinya 3 hal ini merupakan pengeluaran uang atau spend money untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Ramadan yang dimuliakan Allah, nah ini yang menarik. Apa sih sebenarnya hikmah kenapa harus ada zakat, infak, sedekah dalam Islam gitu? Tadi sebagaimana disampaikan di awal bahwasanya Islam itu kan gak hanya
dimensinya hanya kepada Allah atau hablum minallah, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat, bahkan kepada seluruh alam. Atau bahasa biasanya kita dengar, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka zakat, infak, sedekah adalah bentuk ibadah yang mana dia berdimensi sosial, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Kita tahu bahwasanya salah satu permasalahan bangsa atau negara itu adalah kemiskinan. Nah, zakat, infak, sedekah itu adalah untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yang ada pada masyarakat, atau menurunkan Gini rasio kalau bahasa ekonominya, sehingga antara kaya dan miskin itu tingkat kesenjangannya tidak begitu jauh. Nah, itu sebenarnya kalau secara dimensi sosial. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan kaila takunu dulatan bainal agniya, agar harta itu tidak hanya berkonsentrasi di orang-orang kaya. Maka Islam mewajibkan zakat, menyuruh atau menyunahkan sedekah, dan menyuruh orang untuk berinfak, agar tadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa, yang lemah terperhatikan, agar Gini rasio kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jauh, tidak terlampau jauh, sehingga menciptakan kesenjangan yang nanti akan menghancurkan suatu tatanan atau suatu bangsa. Itu kalau dari sisi sosialnya. Lantas kalau dari sisi pahalanya bagaimana? Tentu karena dia wajib, maka harus dikerjakan, apalagi zakat fitrah. Jangan sampai kita nggak mau mengerjakan zakat, jangan sampai kita punya harta, kita nggak mau mengeluarkan zakat. Begitupun dengan sedekah, begitupun dengan infak. Bahkan pahalanya itu sangat luar biasa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan seorang menanam suatu butir atau bibit, yang mana dalam bibit tersebut muncul 7 cabang. Dan di setiap cabangnya akan tumbuh lagi 100. Artinya Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak, bersedekah, itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, zakat, infak, sedekah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk kedekatan kita dengan Allah, yang mana tidak hanya itu, ternyata juga dia ada dimensi sosialnya, bagaimana kita menunjukkan kepekaan kita kepada orang-orang yang lemah, para du'afa, para fakir miskin, dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di antara kita. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang juga mengurusi, memperhatikan para du'afa, para fakir miskin. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasanya apa yang kita miliki ada hak daripada orang miskin, ada hak daripada orang yang lemah. Dan selain itu, dengan zakat, infak, sedekah, Islam mengajarkan bahwa apa yang kita miliki adalah sementara. Kita datang dari Allah dengan tidak membawa apa-apa, kembali kepada Allah tanpa apa-apa. Oleh sebab itu, semoga hal tersebut dapat kita lakukan, dapat kita jalankan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, saleh secara individual, saleh secara spiritual, saleh secara sosial. Hubungan dengan Allah baik, hablum minallahnya baik, hubungan dengan masyarakatnya juga baik, karena suka sedekah, suka berbagi. Ingat, orang yang pelit itu temannya sedikit, nggak disukai orang. Bahkan Allah mengatakan, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuk wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumah mahsura. Orang yang pelit itu pasti akan dibenci. Nah, sehingga dengan zakat, infak, sedekah menunjukkan bahwasanya kita tidak pelit. Orang bertakwa adalah orang yang suka berbagi. Orang yang saleh adalah tidak hanya secara individual, tapi juga memperhatikan sosial, tetangganya, masyarakatnya, orang miskinnya perlu diperhatikan. Inilah indahnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.